Utuslah kami sang pengubah negeri. Guru penggerak pasti berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Merdeka belajar siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, berjumpa lagi dengan saya Dina Kuncayani, calon guru penggerak angkatan 8 dari UPT 172 Gresik. Di sini saya bersama teman rekan sejawat saya Pak Yugo Adianto. Nanti kita akan melakukan praktek kucing dalam rangka supervisi akademik, yaitu pra-observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Yugo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dina. Boleh minta waktunya sebentar Pak Yugo? Boleh, silakan Bu Dina. Iya, di sini saya mau mengadakan wawancara ya Pak Yugo ya, terkait dengan tugas saya sendiri sebagai calon guru penggerak di modul 2.3 tentang praktek kucing supervisi akademik. Di sini saya mau melakukan sedikit wawancara atau sedikit sharing-sharing. Nantinya ini namanya pra-observasi sebelum kita memulai observasi di kelas ya. Baik. Di sini saya mau tanya-tanya sebentar, Iya. Pra-observasi ini nanti bertujuan mengenai dengan kita men-sharing fokus pembelajaran yang akan kita capai nanti pada waktu observasi. Nah, saya mau tanya kepada Pak Yugo, nanti kira-kira saya bisa masuk di kelasnya Pak Yugo itu kapan untuk melakukan observasi sendiri? Untuk waktunya insya Allah minggu depan ya Mbak ya. Jadi untuk minggu ini saya sedikit repot karena selain mempersiapkan pengajaran untuk anak-anak, saya juga ada urusan penting di rumah, yaitu untuk ini ngurus nikah. Alhamdulillah, kabar baik ya Pak Yugo ya. Semoga acaranya Pak Yugo nanti bisa berjalan lancar. Amin. Bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan sampai antil jannah gitu ya Pak Amin. Yugo ya. Harapannya seperti itu. Terus nanti berarti saya bisa masuk di kelasnya Pak Yugo minggu depan ya. Nanti kira-kira minggu depan itu jenengan sudah sampai pembelajaran di modul berapa, tema berapa Pak Yugo ya? Untuk tema kita sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Jadi di minggu depan saya sudah sampai ini pembelajaran IPAS, materi tentang bagian-bagian tumbuhan. Oh Ya. iya, ini Pak Yugo di kelas 4 ya? Ya, kelas 4. Sudah kurikulum Merdeka berarti ya? Iya. Iya. Baru tahun ini kita menerapkan kurikulum Merdeka di kelas 4 dan kelas 1. Oh iya, berarti nanti materinya tentang pembelajaran IPAS, materi tentang Bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya. oh iya. Dari materi IPAS sendiri tujuan yang ingin Pak Yugo capai dalam pembelajaran nanti itu seperti apa? Tujuannya gimana? Yang pasti tujuannya itu untuk supaya anak dapat mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan dan tak lupa juga fungsi-fungsinya mulai dari akar hingga bunga atau buah. Oh gitu ya. Ya. Berarti anak-anak nanti bisa mengetahui gitu ya Baik. fungsinya bagian-bagian tumbuhan secara detail, lebih detail seperti itu ya Pak Yugo Betul. harapannya. Ya. Dari segi persiapan dalam nanti Pak Yugo menyampaikan materi di proses pembelajarannya Pak Yugo nanti itu persiapan apa saja yang Pak Yugo akan lakukan sebelumnya? Untuk persiapan pasti saya sudah mempersiapkan dari administrasi, mulai dari modul, jadwal pelajaran, absensi dan lain-lain. Dan juga sudah mempersiapkan bahan ajar mungkin dari media ataupun dari
persiapan mental saya sendiri untuk mengajar kepada anak-anak. Iya, nanti itu saya waktu observasi Pak Yugo jangan merasa canggung atau terbebani karena Oke. adanya saya. Oke. Jenengan mengajar seperti biasa, anggap saya sudah tidak ada, kan kita rekan sejabat. Nanti harapannya proses coaching ini sebagai sharing-sharing, nanti kita saling bertukar pikiran, mungkin Pak Yugo punya kendala apa di dalam pembelajaran Pak Yugo, nanti jenengan bisa sampaikan ke saya, dan alhamdulillah kalau jenengan juga sudah bisa mencari alternatif solusi yang Pak Yugo alami tadi. Ya, baik. Ya, di dalam proses pembelajaran yang sudah berlangsung Pak Yugo, saya mau tanya, kira-kira ada kendala nggak, atau siswanya ada yang kurang aktif, atau nanti ada siswa yang cenderung melamun atau kurang tertarik dengan pembelajarannya Pak Yugo? Ada nggak siswa seperti itu? Untuk kendala pasti ada, tapi saya melihat hanya beberapa siswa mungkin yang agak bosan dalam proses pembelajaran. Ya mungkin saya lihat dari gestur tubuhnya, dari ya ada yang melamun, ada yang bermain sendiri atau asik sendiri, terus ngobrol sama temannya di saat dalam proses pembelajaran. Itu kendala saya. Oh iya, itu cara Pak Yugo sendiri dalam menyikapi ada yang siswa yang seperti itu, ada yang melamun atau ada yang kurang tertarik dengan pembelajaran Pak Yugo itu, Pak Yugo menerapkannya seperti apa? Untuk itu mungkin yang sebisa saya saat ini yaitu saya mencoba untuk mengupayakan untuk anak itu bisa ikut dalam pembelajaran ini, ikut dalam materi yang saya ajarkan. Yang paling contoh sederhananya itu saya mengambil contoh di kehidupan sehari-hari anak, sehingga anak saat saya memberikan contoh di kehidupan sehari-harinya, anak mungkin akan langsung tertarik dengan apa yang dibicarakan. Berarti pembelajaran secara kontekstual gitu Pak Yugo Ya, ya? betul. Terus dari segi medianya nanti? Untuk media saya menggunakan media itu tadi yang gambar berupa bagian-bagian tumbuhan gitu aja. Berarti materinya nanti tentang IPAS bagian tumbuhan, dan jenengan pakai media berupa gambar-gambar tentang tumbuhan. Seperti itu ya Pak Yugo ya. Ya, nanti ketika setelah selesai observasi, saya akan ketemu lagi berbincang-bincang seperti ini sesama kayak pra ini, tapi nanti namanya bukan pra lagi tapi pasca observasi. Bersamai dengan PP saya, pengajar praktek, saya harapannya itu kita waktu pasca saya mengevaluasi atau melihat jalannya pembelajarannya Mas Yugo nanti seperti apa, sudahkah runtuh dengan modul yang jenengan buat, terus nanti mungkin ada kendala Pak Yugo kurang apanya, nanti bisa saya sampaikan dan kita saling introspeksi atau saling sharing. Harapannya nanti pembelajaran akan lebih baik lagi ke depannya. Seperti itu Mas Yugo. Berarti kita ketemunya minggu depan ya Pak Yugo ya. Karena minggu ini masih sibuk ya dengan persiapan menjelang hari H. Ya, betul sekali. Harapannya nanti waktu saya masuk Pak Yugo jangan ada pikiran terbebani gitu ya Pak Yugo ya. Baik. Kita sharing-sharing saja karena kita rekan sejawat, kita saling memberi support tentang untuk pendidikan yang akan lebih maju seperti itu ya. Baik, bagus. Terima kasih Mbak Dina. Ya. Demikian percakapan pra-observasi dari saya. Kurang lebihnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Kurang semangat, Pak Yugo ulangi lagi. Selamat pagi. Luar biasa. Mari tepuk tangan. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa hari ini dipimpin oleh Ananda Azhar. Silakan Azhar maju ke depan untuk memimpin teman-teman berdoa. Rahman
Selamat pagi anak-anak. Udah mulai. Bismillah. Alhamdulillah. Baik anak-anak, untuk hari ini apakah masuk semua? Masuk. Berarti nggak ada yang nggak masuk, nggih? Nggih. Baik. Terus apakah hari ini pagi ini kalian sudah belajar sebelumnya tadi malam? Ada yang sudah, ada yang tidak apa-apa ya. Tapi yang lebih baik kalau kalian malam sebelum belajar, sebelum sekolah malamnya dipelajari. Oh, besok mau pelajaran apa? Aku mau belajar dulu supaya besok tidak ketinggalan pelajaran oleh Pak Yugo. Baik anak-anak. Pagi ini siapa sih yang nggak sarapan? Ada yang sarapan? Siapa yang nggak sarapan? Asar, Ibran, siapa lagi? Astagfirullah. Ya, diusahakan untuk setiap pagi kita harus sarapan. Kelihatan dari tadi Pak Yugo tanyain, kok ada yang jawabnya lemes, ada yang jawabnya semangat. Kalau yang semangat biasanya dikasih sarapan. Ya, kalau nggak sarapan uang sakunya yang banyak. Ya, berapa uang sakunya biasanya? 4.000, 5.000. Ada yang 10.000? Astagfirullah, yes gak apa-apa. 7.000 ya, gak apa-apa. Kalau bisa nanti uang sakunya jangan dihabiskan semua ya. Apa? Tabung. Karena ditabung itu bisa memberikan kita apa? Pelajaran. Kalau seumpama kita membutuhkan sesuatu atau kita ingin sesuatu, bisa kita tabung dengan uang sisa saku kita sedikit demi sedikit. Contoh, kalau Asar ingin beli sepatu baru, ya Asar berjuang dengan cara menabung uang sakunya sedikit demi sedikit. Nanti kalau sudah terkumpul banyak baru bisa dibelikan apa? Sepatu baru. Ya, baik, terima kasih anak-anak. Untuk pelajaran hari ini yaitu kita akan mempelajari materi tentang apa? Bagian-bagian tumbuhan. Mata pelajaran apa anak-anak? IPAS. Apa sih kepanjangan IPAS? Ilmu pengetahuan alam dan sosial. Silakan dibuka masing-masing LKS-nya. Ya, LKS-nya IPAS bab pertama tentang bagian-bagian tumbuhan. Baik, untuk bagian-bagian pada tumbuhan Pak Yugo ingin bercerita sedikit ya. Kita manusia ini diberi apa? Keunikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Berupa organ-organ tubuh, bagian-bagian tubuh yang dapat kita apakan? Kita gerakkan. Mulai dari apa dulu yang dari atas? Kepala. Di tengah apa? Ada siapa? Tangan. Di bawah ada siapa? Ada kaki. Dan tidak sampai situ saja anak-anak. Di kepala ada kepala. Di dalam kepala ini di bagian ada apa aja? Mata, hidung, mulut. Kurang apa? Telinga. Ya, gunanya memiliki kegunaannya masing-masing. Mata untuk apa anak-anak? Hidung untuk apa-apa? Untuk apa? Mencium. Mulut untuk apa? Kalian bicara pakai apa? Mulut, iya. Mulut untuk berbicara. Terus telinga untuk apa? Mendengar. Kalau rambut, Pak Yugo tanya untuk apa rambut? Enggak ada gunanya. Berguna nak rambut. Untuk apa? Melindungi kepala dari sinar matahari. Kalau kepanasan biasanya sing rambutnya gak ada, itu gampang panasnya, bahaya. Nah, karena apa? Di atas kepala ini ada organ yang sangat penting untuk kepala. Apa namanya? Otak. Harus benar-benar dilindungi. Karena tanpa ada otak kita tidak bisa menggerakkan bagian-bagian tubuh kita. Nah, kita sudah tahu Pak kalau tubuh manusia ini memiliki bagian-bagian tubuh. Coba kalian lihat di sekitar kalian. Selain makhluk hidup manusia ada apa aja? Ada tumbuhan, ada hewan. Kali ini kita akan mempelajari bagian-bagian tumbuhan. Layaknya manusia, tumbuhan juga memiliki bagian-bagian yang perlu kita ketahui. Apa aja anak-anak?
Mulai dari yang paling bawah, apa? Akar. Naik dikit ke atas. Batang. Naik dikit mau ke daun, apa? Ranting. Tapi biasanya ranting juga langsung masuk ke apa? Batang. Habis ranting. Daun. Terus apa lagi? Ada bunga. Setelah bunga, buah. Oke, baik. Terima kasih anak-anak. Kalian sudah tahu kalau di Dan sekarang Pak Yugo ada gambar tumbuhan. Kelihatan semuanya? Kelihatan ya? Kelihatan karena melek semua, nggak ada yang merem kan? Kelihatan Pak? Ini Pak? Ya, kelihatan nggak? Ya, nggak mungkin kan? Kelihatan ya. Mulai dari gambar tumbuhan yang paling bawah seperti tadi Pak Yugo ulangi. Apa? Akar. Naik dikit apa ini nak? Batang. Naik dikit apa? Ranting. Terus ada daun. Lalu ada buah. Ya, bunganya mana bunganya? Ini bunga. Baik, sebentar Pak Yugo mau nempelkan di papan. Baik, dilihat di atas mungkin kalian agak kecil dikit ya, enggak apa-apa ya. Masih kelihatan kan? Masih ya? Masih. Pada bagian-bagian tumbuhan itu terdiri dari yang pertama atau yang paling bawah dulu? Yang pertama dari atas dulu aja. Dari atas. Apa? Dari atas. Buah. Kedua, turun lagi. Bunga. Pinter. Habis itu? Daun. Habis itu? Ranting sama batang disatukan aja ya. Batang gitu ya. Oke. Lanjut, yang lanjutnya yang bawah. Akar. Oke. Pinter ya. Baik, dalam bagian-bagian tumbuhan ini juga memiliki fungsi sama halnya seperti yang Pak Yugo tanyakan lagi. Di bagian kepala manusia ada mata, fungsinya untuk apa? Melihat ya. Mana matamu? Ini mataku, mata kiri mataku, mata kanan mataku, mata-mata. Wah. Ayo coba semuanya. Mana matamu? Ini mataku, mata kiri mataku, mata kanan mataku, mata-mata. Wah, kurang keras. Sekarang Pak Yugo ganti telinga. Mana telingamu? Ini telingaku, telinga kiri. Ini telinga kiriku, telinga kiriku, telinga kananku, telinga. Ah. Sekarang mata saya coba sih, kalau mata saya lebih semangat lagi ya dari tadi ya. Mana matamu? Ini mataku, mata kiri mataku, mata kanan mataku, mata-mata. Oke, terima kasih. Baik, kalau mata itu gunanya untuk melihat, hidung untuk mencium bau. Jangan mencium cewek loh ya, nggak boleh ya. Ya, telinga berguna untuk apa? Mendengar. Mulut berguna untuk berbicara. Baru yang di dalam mulut, lidah gunanya untuk merasa, ya. Merasa. Rasa apa yang kalian makan? Ada rasa pahit, manis, kecut, asam, asin. Nah, rasa-rasa itu yang bisa kalian rasakan saat kalian makan. Baik, sama halnya dalam bagian-bagian tumbuhan. Yang pertama buah, bunga, daun, batang, dan akar. Jadi setelah bunga akan tumbuh menjadi buah. Di dalam buah ini baru terdapat sebuah biji kecil. Nah, biji-biji inilah yang nanti akan menjadi cikal bakal tumbuhan baru yang serupa dengan induknya. Ya, biji wortel kalau ditandur apakah menjadi melon? Tidak. Kalau wortel ditandur tetap menjadi wortel. Ya, kalau durian ditandur apakah jadi semangka? Tidak. Ya, kalau biji semangka ditanam akan menjadi semangka. Kalau durian ditanam bijinya akan menjadi apa? Duren. Nggak mungkin kita nanam duren nanti pohonnya pohon uang, muncul uangnya 100.000 ya, enak ya. Ya.
Baik ya anak-anak, ini adalah bagian-bagian dari tumbuhan, mulai dari akar, batang, daun, bunga hingga buah. Dari sini apakah ada yang masih belum paham anak-anak? Mungkin ada yang gerundel pikirannya, Pak, kok gini ngono. Ada pertanyaan anak-anak? Tidak? Asar? Jelas? Oke. Farhan, jelas Farhan? Safak, jelas? Baik. Kalau tidak ada yang tanya, maka dari itu sekarang Pak Yugo sudah menyiapkan lembar soal untuk kalian kerjakan. Oke. Untuk soalnya yaitu ada 5 buah soal yang harus kalian kerjakan. Ya. Bisa kalian kerjakan secara individu. Baik anak-anak, sudah selesai mengerjakannya? Baik. Kalau gitu sekarang kita masuk ke sesi koreksi. Baik, untuk selanjutnya Pak Yugo akan panggil satu persatu sesuai urut atau acak. Mungkin acak aja ya. Jadi nomor 1 dijawab oleh siapa? Silahkan maju ke depan. Lalu menjawab nomor 1, jawabannya gini. Baik, untuk yang nomor 1 silahkan dijawab Jihan. Silahkan maju ke depan Jihan untuk menjawab soal nomor 1. Menghadap ke teman-teman. Baik, yang keras. Nomor 1 soalnya. Akar, batang, Soalnya baca. Nomor 1. sebutkan bagian-bagian dari tumbuhan. Ya. Akar, batang, daun, bunga, dan buah. Oke, betul anak-anak? Betul. Oke, terima kasih Jihan. Silakan duduk. Selanjutnya yang kedua, Farhan. Silakan maju ke depan. Baca jawabanmu nomor 2. Soalnya dulu dibaca, habis itu jawabannya. Silakan. Yang nomor 2. Sebutkan fungsi dari akar. Menyerap air dari tanah, menunjang berdirinya tumbuhan. Oke, terima kasih. Betul apa salah, anak-anak? Betul. Menyerap air dari tanah dan menunjang berdirinya tumbuhan. Oke, asasi. Oke, kembali ke tempat. Dari sini kalian sudah mengetahui bagian-bagian pada tumbuhan beserta fungsinya. Kita refleksi apa yang sudah kita pelajari hari ini. Ilmu apa yang sudah kalian dapatkan dari pembelajaran ini? Ilmu pengetahuan alam dan sosial. Ilmunya apa? Tentang bagian-bagian tumbuhan. Dari buah, terus daun, akar. Fungsi-fungsinya apa aja? Pak Yugo tanya. Akar untuk menyerap air dari tanah dan menunjang berdirinya tumbuhan. Lanjut naik lagi, akar untuk apa? Kok akar batang? Untuk berdiri tegak dan menyalurkan sebagai cadangan makanan dan menyalurkan air dari akar ke daun. Untuk apa anak-anak? Tempat terjadinya fotosintesis. Lanjut, dan tempat apa? Penyerap oksigen. Selanjutnya bunga sebagai reproduksi tumbuhan. Setelah bunga muncul buah. Buah untuk apa? Cadangan makanan dan juga sebagai tempat perkembangan biji. Oke, terima kasih untuk semuanya. Tepuk tangan semuanya. Baik anak-anak, untuk pembelajaran kali ini IPAS cukup sampai sini, dan semoga apa yang kita dapatkan bisa berkah dunia dan akhirat. Baik, untuk penutupan pelajaran kali ini Pak Yugo ingin Yoga menutup pelajaran. Silakan Yoga maju ke depan. Berdiri. Ya, menyiapkan kan? Berdiri. Hormat.
Selamat siang anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dina Kuncayani, calon guru penggerak angkatan 8 dari UPT 172 Gresik. Di sini saya akan memperkenalkan, di sebelah kiri saya ada pengajar praktek saya, Bu Nur Fatana. Selamat datang Bu Nur Fatana. Dan sebelah kanan saya ada rekan sejawat saya, Pak Yugo Adianto. Ya. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan mempraktekkan atau pasca observasi yang akan saya lakukan hari ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dina. Selamat pagi Pak Yugo. Selamat pagi Bu Dina. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah baik. Iya. Hari ini kita bersama dengan PP saya, pengajar praktek Bu Nur Fatana. Nanti harapannya saya sama dengan tidak sungkan-sungkan atau tidak merasa terbebani gitu Pak ya, seperti yang kita lakukan kemarin di pra-observasi dan observasi. Ya. Pada kesempatan pasca observasi ini saya mau bertanya atau sharing sama Pak Yugo ya mengenai pembelajaran kemarin yang sudah dilakukan. Di sini yang pertama ingin saya tanyakan kepada Pak Yugo, harapannya Pak Yugo nanti setelah sesi pasca ini apa Pak? Harapan saya setelah sesi ini saya mendapatkan sedikit ilmu dari Mbak Dina atau dari Bu Nana selagi mentor untuk Bu Dina dalam pembelajaran kurikulum merdeka dan dalam pengelolaan kelas. Iya, berarti Pak Yugo ingin mendapatkan sharing-sharing pengalaman dari saya dan dari Bu Nana juga nanti tentang pembelajaran di kelas biar lebih baik lagi seperti baik. itu. Betul. Yang kedua Pak, bagaimana perasaannya Pak Yugo ketika kemarin kita sudah melakukan observasi pembelajaran Pak ya? Bagaimana perasaannya Pak Yugo itu setelah melakukan observasi kemarin yang saya tunggu di kelas? Baik, untuk perasaan saya kemarin untuk awal-awal agak deg-deg dan lama-kelamaan ya juga bisa menguasai perasaan saya, dan yang sebenarnya saya rasakan itu saya cukup senang karena dalam pembelajaran saya di kelas ini saya diawasi oleh Bu Dina selaku guru penggerak, yang mana dalam pembelajaran saya ini mungkin bisa dilihat dari persiapan saya hingga dalam proses pembelajaran mungkin ada yang kurang atau ada yang salah. Saya berharap besar atas Mbak Bu Dina biar memberikan masukan ke depannya untuk pembelajaran yang saya lakukan. Ya, berarti jenengan senang guys, Ya. ada yang ingin sharing tentang kekurangannya Pak Yugo dalam pembelajaran atau kelebihannya Pak Yugo nanti di pembelajaran seperti apa. Ya. Jadi ada yang mengawasi gitu nggih. Ya. Lalu kira-kira dalam pembelajarannya Pak Yugo kemarin pada pembelajaran di kelas itu kira-kira Pak Yugo dalam menyampaikan tujuan pembelajaran apakah sudah tercapai atau masih ada yang atau ada kurang tercapai, gimana Pak? Untuk menurut pandangan saya yang melihat dari hasil nilai dari siswa dalam pengerjaan LKPD, menurut saya tujuan pembelajaran yang saya harapkan tercapai karena dilihat dari nilai anak-anak, alhamdulillah nilainya sangat memuaskan. Ya,
Kemarin jenengan itu Pak ya, pembelajarannya tujuan tentang kalau nggak salah mengidentifikasi bagian-bagian. bagian-bagian tumbuhan beserta fungsi. Iya. Jadi kemarin Pak Yugo sudah waktu pembelajaran di kelas itu sudah menerapkan atau ngasih informasi kepada anak-anak tentang fungsi dan bagian-bagian tumbuhan. Ya. Dari perencanaannya sendiri Pak, kemarin kan Pak Yugo tentunya kita sudah berobservasi, di situ ada perencanaan-perencanaan yang akan Pak Yugo sampaikan sebelum observasi. Kira-kira perencanaannya Pak Yugo di dalam pembelajaran itu sudah tersampaikan sepenuhnya atau masih ada yang kurang Pak? Menurut saya kalau perencanaan pembelajaran kemarin saya rasa masih ada yang kurang gitu, Bu Dina, gitu. Jadi yang kurang ini mungkin dari segi medianya yang dimana saya rasa waktu itu masih terasa kurang. Lalu persiapan saya sendiri untuk menghadapi anak-anak kurang, mungkin karena ada urusan sedikit di rumah yang kemarin saya sampaikan, yaitu urusan nikah. Urusan kemarin Pak ya, jadi Iya. agak persiapannya atau perencanaan Pak Yugo itu kurang, Ya. kurang seperti itu ya. Kurang maksimal menurut saya. Tadi Pak Yugo menyampaikan di media pembelajaran Iya. yang Pak Yugo rasa itu masih kurang diterapkan di pembelajarannya Pak Yugo. Kira-kira Pak, media apakah yang pas atau cocok pada pembelajarannya Pak Yugo nanti biar lebih Pak Yugo nilai lebih efektif daripada pembelajaran kemarin? Untuk media yang saya rasa lebih efektif yaitu saya membawa alat peraga yang asli. Mungkin kalau kemarin itu tentang bagian-bagian tumbuhan, akan lebih efektif lagi jika saya membawa tanaman yang ada di sekitar lingkungan, yang dimana anak-anak ini sering menemuinya di setiap harinya. Entah itu tumbuhan ya pohon mangga, mulai dari daun, batang hingga buahnya. Itu anak-anak mungkin bisa lebih mengenal lebih dalam tentang bagian-bagian tumbuhan. Berarti lebih langsung gitu Pak ya, Iya. lebih konseptual langsung gitu. Anak-anak langsung mengerti, oh akar ini yang sebelah sini bagian bawah, nggak mungkin kan akar bagian atas gitu, Iya. kecuali kalau pohonnya dibalik seperti itu Pak Iya, ya. betul. Jadi menurut Pak Yugo untuk medianya sendiri itu Masih kurang. masih kurang. Harapannya nanti Pak Yugo dalam menjalankan itu hal yang sudah baik di pembelajarannya Pak Yugo atau nanti yang akan Pak Yugo pertahankan di dalam pembelajaran Pak Yugo itu seperti apa Pak? Harapan saya dan apa yang ingin saya pertahankan dari pembelajaran saya itu adalah bagaimana cara saya mengajar ke anak-anak yang dimana guru ini lebih aktif dalam berbicara di kelas. Mungkin dari sebagian orang ini agak dinilai kurang, tetapi saya akan mempertahankan itu dan juga mungkin kedepannya akan saya perbaiki lagi. Tidak hanya guru yang berbicara di depan kelas, melainkan ikut melibatkan siswa untuk dalam proses pembelajaran. Berarti student center seperti itu Iya, Pak ya. betul. Biar anak-anak itu lebih aktif itu mengenai pembelajarannya, jadi lebih mengena ke anak seperti itu Pak ya. Betul sekali. Ya. Kemarin kan Pak Yugo di kelas apa nih? Kelas 4 Pak ya? 4B. Ya. Untuk Pak Yugo sendiri kemarin apa sudah menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi Pak? Untuk kelas saya belum. Jadi saya masih belum terlalu mengenal tentang pembelajaran diferensiasi. Oh gitu, oke. Mungkin karena memang perencanaannya kemarin kurang, terus medianya Pak Yugo rasa kemarin kurang, jadi untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi belum begitu ya. Iya, betul. Ya. Terus Pak, bagaimana nanti kelanjutannya atau tindak lanjutnya Pak Yugo tentang pembelajaran berdiferensiasi ini? Mengingatkan kita di kelas 4 ya Pak ya, kelas 1 dan 4 kan sekarang sudah mulai dengan kurikulum merdeka. Jadi harapannya pembelajaran berdiferensiasi ini sudah dikenalkan di pelajaran kita. Yang pasti harapan saya ke depannya saya juga akan menerapkan pembelajaran diferensiasi itu di kelas saya, karena di tahun ini
kelas 1 dan kelas 4 juga mulai awal penerapan kurikulum merdeka. Iya. Dengan cara apa Pak? Dengan bisa belajar menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini? Yang pertama, saya juga harus mengenal dulu tentang kurikulum merdeka ini seluk-beluknya bagaimana, karena ya seperti yang saya katakan dari awal, untuk UPT 172 ini masih baru di tahun ini, dan sehingga itu saya masih perlu belajar lebih banyak lagi untuk penerapan kurikulum merdeka di pembelajaran kelas. Iya. Berarti target pengembangan pembelajaran yang ingin Pak Yugo capai tadi itu Pak ya, pembelajaran berdiferensiasi gitu ya. Iya. Terus cara jenengan apa namanya belajar mengenal pembelajaran berdiferensiasi. Nah, pertanyaan saya yang ini yang terakhir Pak ya. Siapa nanti yang berperan atau membantu Pak Yugo dalam mewujudkan target Pak Yugo nanti itu? Siapa saja yang berperan? Untuk itu yang pertama-tama dan yang pasti adalah kepala sekolah selaku penanggung jawab UPT 172, dan yang kedua itu rekan-rekan guru sejawat, dan juga tak lupa peran dari orang tua, karena peran dari orang tua atau wali murid ini sangat penting kepada anak-anak, dan saya sangat berterima kasih untuk seluruh pihak yang terkait, karena hal ini tanpa bantuan dari seluruh pihak terkait ini saya bukan apa-apa. Iya. Berarti harapannya Pak Yugo ini yang pertama itu yang bisa membantu pembelajarannya Pak Yugo untuk lebih baik itu yang pertama dukungan dari kepala sekolah Pak ya. Betul. Dukungan kepala sekolah yang notabene kan kita sebagai anak buah pasti mempunyai pimpinan dan penanggung jawab itu kepala sekolah, dan kita juga punya teman-teman di sini ya, dari guru-guru kelas 1 sampai kelas 6 kan banyak, kita bisa saling berkolaborasi seperti itu Pak ya. Apalagi ini kurikulum baru, jadi kita harus sering-sering bertukar pikiran. Baik. Gini Pak Yugo, kemarin kan saya sudah masuk di kelas jenengan ya, sudah menungguin jenengan selama pembelajaran. Di situ saya memantau atau melihat pembelajaran jenengan yang sudah sampaikan kepada anak-anak di kelas. Memang ada beberapa poin atau hal yang ingin saya sampaikan kepada Pak Yugo. Yang pertama itu dari tujuan pembelajaran yang sudah jenengan sampaikan di awal itu sudah terlihat, jenengan sudah menyampaikan kita hari ini belajar tentang apa dan harapannya nanti siswa akan seperti apa. Sudah terlihat. Terus dari segi kesiapan siswanya juga sudah terlihat Pak. Kemarin kan saya tanya di Pak Yugo, bagaimanakah cara jenengan atau hambatan jenengan ketika menghadapi anak yang mungkin kurang antusiasnya pembelajaran Pak Yugo itu. Tadi Pak Yugo waktu pembelajaran itu sudah siswa sudah jenengan sudah menanyakan, jadi membuat umpan balik untuk mereka saling merespon apa yang Pak Yugo tanyakan. Betul. Ya, itu sudah saya rasa cukup baik. Namun seperti yang Pak Yugo sampaikan tadi, karena perencanaannya Pak Yugo yang kurang, karena memang mungkin sibuk dengan kegiatan di rumah Pak ya, resepsinya dengan di rumah itu, jadi untuk perencanaannya itu Pak Yugo rasa kurang, dan memang terlihat Pak dari penyiapan media jenengan yang hanya kemarin menggunakan gambar Pak ya. Ya, gambar yang diprint lalu ditempel di papan. Mungkin dari anak yang depan sendiri itu terlihat jelas Pak, tapi yang belakang kan mungkin kurang terlihat jelas, itu bagian akarnya yang sebelah mana, batangnya sebelah mana, serta nanti paling kecil sendiri nanti bunganya seperti apa kan mungkin kurang jelas gitu ya. Betul. Tadi Pak Yugo kan sudah menyampaikan mungkin perencanaannya untuk media itu lebih efektif lagi kalau membawa tumbuhan yang asli gitu ya. Terus untuk pembelajaran berdiferensiasinya itu kemarin saya rasa memang belum termunculkan. Berkelompok sudah, namun
jenengan belum ada kesiapan siswa untuk pengelompokannya itu untuk kesiapan siswa yang seperti apa. Jadi untuk pembelajaran berdiferensi siswa yang suka mungkin cara belajarnya sesuai dengan audio visual maupun kinestetik itu belum tampak. Jadi cara penyampaian Pak Yugo juga belum terlihat untuk pembelajaran berdiferensiasi yang saya lihat pembelajaran Pak Yugo. Untuk ini kan kemarin sudah berkelompok-kelompok anak-anak. Pak Yugo waktu memberikan asesmen di anak-anak itu Pak Yugo terpaku hanya mengingatkan anak-anak dikerjakan sendiri ya. Mungkin anak-anak ada yang tidak berani tanya, maksudnya kalau ada yang tidak bisa itu tidak berani tanya dan hanya diam saja, itu ada Pak kemarin. Dan jenengan seharusnya itu bisa jalan-jalan mengelilingi kelompok-kelompok lain, mungkin bisa ditanyakan mana yang belum bisa gitu. Jadi ada penguatan di kelompok-kelompok mana yang sekiranya itu anak-anak membutuhkan bimbingan lebih atau anak-anak yang sudah bisa nanti kan terlihat Pak ya seperti itu. Terus untuk asesmen sendiri di kurikulum Merdeka itu kan ada profil pelajar Pancasilanya. Di modulnya Pak Yugo kemarin ada yang profil pelajar Pancasila itu tentang mandiri dan berpikir kritis. Di situ belum nampak Pak Yugo nanti asesmennya Pak Yugo itu nanti seperti apa. Diharap asesmen pelajar Pancasila ini, profil pelajar Pancasila ini bisa jenengan buat kayak rubrik penilaian sikap, penilaian afektif itu Pak ya, penilaian sikap. Jadi nanti ada nama, terus nanti jenengan ini elemen yang apa yang jenengan masukkan itu jenengan bisa sambil menilai anak-anak anak-anak mengerjakan LKPD yang jenengan berikan, bisa jenengan lihat amati anak ini mungkin jiwa mandirinya sudah baik yang bisa dicentang gitu. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak Yugo ya. Ini ada beberapa catatan tambahan di saya. Perlu adanya bimbingan khusus tadi bagi yang siswa kurang kemampuannya kurang untuk lebih dengan dekati lagi lebih efektif gitu. Terus pembelajaran berdiferensiasi tadi juga belum diterapkan. Terus penilaian yang terakhir ini penilaian profil pelajar Pancasilanya yang belum nampak. Seperti itu yang bisa saya sampaikan hasil observasi pada pembelajaran di kelas kemarin. Yang sudah baik di pembelajarannya Pak Yugo ini, Pak Yugo sudah menyampaikan tujuan dan saya lihat hasil dari tujuan yang ingin dicapai Pak Yugo ini sudah terlaksana dengan baik, dengan Pak Yugo siswa dilihat dari nilainya siswa yang sudah baik Pak nggih, seperti itu. Itu hal yang baik yang sudah Pak Yugo terapkan di kelas. Terus cara menggiring Pak Yugo untuk lebih menarik siswa lebih aktif lagi itu sudah nampak saya lihat. Jadi ada siswa yang mungkin malu-malu itu kalau dipancing bertanya atau kurang menarik di pembacanya Pak Yugo jenengan tanya. Jadi mereka biar ada interaksi untuk saling bicara begitu Pak Nggih. Jadi ada yang aktif itu. Pengelolaan kelasnya saya rasa juga sudah baik Pak Yugo, jenengan sudah mengelompok-kelompokkan namun belum menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin itu saja yang Pak Yugo yang bisa saya tanyakan di pasca observasi ini. Terima kasih waktunya, maaf ya sudah menyita waktu istirahat jenengan. Tidak apa-apa, saya juga malah senang kalau seperti ini. Iya. Bisa sharing-sharing pengalaman Pak ya, pengalaman untuk memajukan pendidikan di Indonesia ini agar lebih baik lagi. Baik. Demikian proses pasca observasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.